sudah nyaman ngajar hari sarapan udah bahagia yang penting kalau sudah bahagia di samping ini kan enak ngajarnya nggak ada Cuman tiang agak berologis ya. biasa namanya kenalan sama pajak Tim kameramen yang akan memvideokan kalian selama pembelajaran. Maka selama belajar Sidang. Amanda, Anissa, Justin, Baik Elma, Baik Nadine. Kita buka materi Fabel. Ada yang tahu Fabel? Fabel? Apa? Fabel itu dongeng yang tokoh utamanya tapi mempunyai karakter atau watak seperti ada unsur ya. Tokoh adalah suatu karakter. Kalau yang ini baru berperan yang bermain di dalam cerita. Yang berperan ini tokohnya itu yang berperan dalam cerita. Tapi kalau teman-temannya kemudian setelah latar sudut pandang. Ya, kalau sudut pandang orang pertama menulis langsung terlibat di dalam cerita. Ya, jelas ya? Ya, kalau sudut pandang orang ketiga mana karena Sebuah pesan yang tersampaikan dalam sebuah cerita. jadi kalau kita membaca cerita cerita Fabel, ulat yang sombong. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah 2 ekor ulat. Yang satu bernama Pintu, yang bersifat ramah, rendah hati, dan baik. Sedangkan yang satunya bernama Tufi, yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lain. Pada suatu hari, saat Pintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. "Hai Tufi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu?" Pinta Pintu. "Hei Pintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana, cari makanan yang lain," tolak Tufi. Baiklah, Pintu menunduk dan berlalu. Lain hari akan ada pesta hutan. Semua binatang diundang. Punta si burung hantu dengan gesitnya membagikan undangan berupa daun itu di malam hari dan menaruhnya di depan pintu rumah para binatang. Esok harinya terdengar sorakan dari para binatang. "Asyik, pasti di sana ada banyak makanan. Aku bisa makan sepuasnya," sorak Katia si anak kucing. "Aku juga bisa makan biji-bijian kan?" "Oh iya, bagi para ulat kalian tenang saja. Aku tak akan memakan kalian kok," pekik Ceki si ayam jago. Pintu hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, ini hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar. Dengan angkuh Tufi berkata, "Tufi, kau tak boleh begitu," seru Piku si beruang madu. "Hah, biarkan saja," balas Tufi sambil pergi. Beberapa hari kemudian, Tufi dan Pintu sudah menjadi kepompong. Mereka menjalani hidup sebagai kepompong biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka sudah keluar dari kepompongnya.
Seekor buaya yang mati karena serakah. Seekor buaya yang mati karena Temanya udah? titik dua. Sama dengan atau titik dua? Sama dengan. Karena orang serakah. Karena orang serakah. Baru saja Ibu Guru telah memberikan banyak ilmu pada anak 2 kali 40 menit, tersisa 5 menit, berarti 70 menit ya. Baik, sebelum Pak Guru mulai berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Guru. Perubahan dan peningkatan. Diulang, 1, 2, 3. Hidup adalah perubahan dan peningkatan. Baik, yang kedua, Pak Guru baca sekali, yang bisa mengulang bonusnya 50.000. Makanya kalau bisa mengulang kata Pak Guru sekali 50.000. Kalau tidak bisa nanti turun hadiah 32.000. Bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi, pertahankan kerjasama dan kejujuran. Ayo saya Kerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi, pertahankan ya boleh. pertahankan dan bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi, Bagus. Pertahankan. pertahankan kerjasama dan kejujuran. Iya, 20.000. Apa informasi yang kamu dapatkan dari teks fiksi? Pertama,
apakah semua teks fiksi itu termasuk dalam kelompok fabel? Ya apa tidak? Ya. Jawabannya tidak. Sekarang cerita tentang kejadian suatu tempat, misalnya baru saja kita merayakan Putri Mandalika Nyale, salah satu dari cerita Sasak itu. Cerita Putri Mandalika Nyale termasuk dalam kelompok fabel. Benar atau salah? Yang benar angkat tangan. Yang salah angkat tangan. Harus sebagai tangan karena berarti berhasil. Karena bukan cerita fabel melainkan termasuk jenis bahasa legenda. Bagus. Baik, berikutnya. Fabel tokohnya bisa hewan, bisa manusia, bisa benda-benda mati. Ya apa tidak? Ya. Ya apa tidak? Iya. Bisa hewan, bisa manusia, bisa benda mati. Jawabanmu iya. Ya iya angkat tangan. Ya tidak angkat tangan. Ya. Ah, berarti kamu berhasil. Tepuk tangan. Ini sebenarnya ibu guru, ini sudah kalau setiap fabel pasti punya kode, utama kode. Apa kode? Jelaskan ya. Ya, jadi pesan-pesan moral itu namanya. Setiap cerita itu satu ciri khasnya adalah memiliki pesan moral. Biasanya disampaikan secara implisit. Implisit. Apa implisit? Implisit secara tidak langsung. Ada juga yang secara eksplisit, secara langsung di dalam cerita. Baik, terima kasih sampai di sini. Bangga pada kalian semua. Mudah-mudahan ke depan jadi orang-orang hebat. Polisi, jadi tentara, jadi polisi, sesuai dengan hajatmu masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan itu tajam, tujuan pembelajaran, kemudian cakupan materinya, lalu disepakati bersama anak teknik penilaiannya. Nah, kemudian baru dikasih tes formatif. Diagnosis awal istilahnya di soal, misalnya tadi kan anak-anak dapat menjelaskan, kasih dia silakan ini misalnya teks apakah teks ini termasuk fiksi atau non fiksi yang dibaca, itu udah namanya kan. Nah baru fokus pada teks fiksinya, apakah teks fiksi termasuk fabel? Tidak, lalu dikasih buat teks fiksi yang berbeda sebagai simakannya. Tapi jangan pakai konvensional sekali ya, ini banyak sekali kan video-videonya kan. Memang sih tiap mau HP sih memang. Kasih linknya. Ya. Nah kemudian diusahakan nanti sampai kepada pos pretest, tapi kan tadi waktunya terbatas gitu karena persiapan dari rumah sehingga belum bisa bersama peserta didik menyimpulkan hasil, tapi besok disimpulkan bersama anak. Kemudian mendapat refleksi dengan bisa menanya anak-anak selama 2 kali 40 menit kita sudah belajar apa yang anak-anak peroleh dari misalnya tujuan ini, apa yang anak dapatkan dari unsur ini misalnya refleksi, baru dikasih tugas tindak lanjut. Ini kan 2 jam saja nah mungkin dikasih pengayaan anaknya, dikasih pengayaan. Nah kemudian ini kan anak kita enak kalau di sini kan hanya 2, kinestetik dan auditif. Kita deal sama anak-anak. Kalau memang kita tidak bisa memfasilitasi dua-duanya, kita janji caranya. Mungkin hari ini kita fasilitasi anak yang kinestetik, besok yang auditif. Boleh nggak apa-apa. Nah, namanya kita belajar kan. Tapi secara umum udah bagus kan. Ya, sekolah yang dulu pemula, belum masih gede-gede udah ngajar bagus. Itu aja nggih. Bisa ditandatangani.